Oke, ketemu lagi teman-teman. Kita akan kembali melanjutkan materi persamaan diferensial dan aplikasi pada kuliah kali ini ke bab baru, dimana kemarin terakhir kita ngomongin tentang sistem persamaan diferensial linear. Sekarang kita akan ngomongin tentang transformasi Laplace. Jadi bab baru, dimana nanti kita bisa juga menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode transformasi Laplace. Tapi sebelum kita menyelesaikan PD dengan transformasi Laplace, kita akan coba dulu mengenal seperti apa transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace itu mengubah yang tadinya dia domain T, jadi tadinya dia Ft nih, domain T, dia berubah jadi domain S nanti gitu. Jadi tadinya dia domain T berubah menjadi domain S, dimana simbolnya adalah ini, simbolnya adalah seperti ini, yang ini Laplace ya. Jadi bentuknya L, seperti L Yunani gitu. Jadi kayak alpha tapi ekornya panjang, dia L. Atau teman-teman kalau susah nulis begini ya boleh ditulis L gitu aja, nggak masalah. Dimana Laplace dari Ft akan sama dengan Fs, dimana Fs itu sendiri akan sama dengan yang ini. Fs itu sendiri akan sama dengan seperti ini, dimana Fs akan sama dengan integral dari 0 sampai ta hingga dari E dipangkatkan dengan minus St dikali dengan Ft itu sendiri. Jadi Ft nya yang di sini itu masuk ke dalam sini, dt. Oke, jadi skemanya seperti itu. Nantinya kemungkinan kita tidak akan banyak menggunakan rumus ini karena kita akan menggunakan banyak fungsi dasar, dimana fungsi dasar tersebut sudah ada template-nya untuk transformasi Laplace-nya seperti apa. Tapi kita perlu berikan contoh. Kita coba dulu contoh, tentukan bentuk Laplace dari Ft sama dengan 1. Jadi kita tentukan bentuk Laplace dari Ft sama dengan 1, maka ini sama dengan Laplace dari Ft sama dengan Fs, maka Fs nya itu akan sama dengan integral dari 0 sampai ta hingga E pangkat minus St dikalikan 1 dt. Ini sama dengan limit, kalau saya pakai limit A mendekati ta hingga dari integral 0 sampai A E pangkat minus St dt. Ini kita selesaikan, maka saya akan punya limit A mendekati ta hingga dari integral ini jadinya adalah minus E pangkat minus St dibagi S dengan batas 0 sampai A, dimana dengan batas ini A nya kita ganti ta hingga, akhirnya nanti kita akan dapat 1 per S, sehingga Laplace dari Ft dimana Ft sama dengan 1, jadi Laplace dari 1 akan sama dengan 1 per S. Sebenarnya proses ini nggak akan banyak kita bahas untuk perubahannya karena sudah ada template-nya untuk fungsi-fungsi dasar. Nah, ini template transformasi Laplace untuk fungsi dasar. Fungsi dasar. Karena nanti memang kita belajarnya hanya dari fungsi-fungsi dasar aja. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman tidak menggunakan fungsi dasar, itu sudah ada alat bantunya untuk transformasi Laplace itu sendiri. Tapi untuk sekarang, karena kita belajar dasarnya dulu, kita akan belajar fungsi dasar dan kita akan belajar menghitung secara manual. Oke, fungsi dasar yang pertama adalah yang ini. Laplace dari 1 adalah
1 S. Jadi dari 1 itu 1 S. Yang kedua adalah Laplace dari T pangkat N adalah Laplace dari T pangkat N adalah ini. Jadi T pangkat N atasnya itu N faktorial, ini ya, N faktorial dibagi S pangkat N ditambah 1, dimana nilai N nya itu nilai bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif. Jadi N ditambah 1 ini. Lalu yang kedua adalah ini, Laplace dari E pangkat AT adalah 1 S minus A, yang ini 1 S pangkat minus A. Lalu kita akan punya 4 jenis sin dan cos. Jadi 2 sin 2 cos. Kalau sin AT, sin A dikali T bentuknya A per S kuadrat plus A kuadrat. Kalau cos itu atasnya S. Jadi kalau sin itu atasnya A, kalau cos atasnya S. Lalu kita akan punya satu lagi sin hiperbolik. Sin hiperbolik bedanya dengan sin yang biasa, ini bawahnya minus. Kalau ini bawahnya plus, yang ini bawahnya minus. Cos hiperbolik juga bawahnya minus, bedanya sama cos biasa. Itu mungkin 4 jenis yang perlu teman-teman pahami dan perlu diingat, karena akan banyak sekali keluar untuk mata kuliah ini, termasuk di bab terakhir ini, yang akan sangat sering sekali digunakan. Oke, kita coba dengan contoh soal. Kita coba dengan contoh soal bagaimana skemanya. Contoh, tentukan Laplace dari Ft sama dengan 3. Jadi kalau Laplace dari Ft sama dengan 3, maka ini sama dengan Laplace dari 3. Yang berarti sama dengan 3 dikali Laplace dari 1. Kita tahu Laplace dari 1 dari fungsi di atas adalah 1 S, yang ini. Maka Laplace dari 3 adalah 3 dikali 1 S. Nilainya adalah 3 per S. Gitu ya. Cukup mudah. Kita lanjut lagi. 2 dikali T, yang ini. Ft dari Ft sama dengan 2 dikali T pangkat 3. Maka ini sama dengan Laplace dari 2 dikali T pangkat 3. Caranya juga bisa, 2-nya kita keluarkan, jadi 2 dikalikan Laplace dari T pangkat 3. Oke, sama dengan 2 dikali T pangkat 3 itu T pangkat N, berarti kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini ya. Pakainya N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. N faktorial, di sini N-nya adalah 3. Di sini N-nya adalah 3 nih. Ini sama dengan N. Maka 2 dikali N faktorial berarti 3 faktorial dibagi S 3 plus 1. 2 dikali 3 faktorial itu 6 bagi S pangkat 4. Maka hasilnya adalah 12 per S pangkat 4. Terakhir, yang satu lagi, kita punya E pangkat 3T. Kita punya E pangkat 3T di sini. Maka ini sama dengan Laplace dari E pangkat 3T. Biasa aja, E pangkat 3T udah jelas, kita pakainya yang ini, dimana A-nya adalah 3. Ini adalah A-nya adalah 3 nih, A. Maka ini sama dengan 1 per S min A. Maka 1 per S min 3. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Di video selanjutnya akan saya jelaskan terkait sifat-sifat dari transformasi Laplace yang akan sering digunakan saat
menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode transformasi Laplace. Sampai ketemu di video berikutnya.